patau ma diriku ale Tuhan, Papa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh matot dimi saor turo haki lau Papa tarhon holong mutu dongaki. Shalom, selamat hari Minggu. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Minggu 5 Februari 2023 yang mengambil judul Hidup Benar Sesuai dengan Hukum Tuhan. Sebelum kita mulai renungan hari Minggu ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan pada hari Minggu ini diambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara yang kekasih, kita sering berkata atau mendengar bahwa kita ingin mengetahui kehendak Tuhan untuk hidup kita. Namun, seberapa sering kita berpikir tentang melakukan kehendak Tuhan? Apakah mengetahui itu sama dengan melakukan? Kita menipu diri sendiri jika kita berpikir keduanya adalah sama. Ada sebuah jembatan yang harus diseberangi antara dua poin ini, yaitu yang kita sebut sebagai ketaatan. Tuhan tidak menyembunyikan kehendaknya dari kita. Hukum yang sempurna telah dinyatakan dalam Alkitab yang hari ini dimiliki jutaan orang dan bisa diakses ke seluruh belahan dunia. Tuhan berbicara kepada kita dan mendesak kita untuk memperhatikan hukum tersebut. Namun, seberapa sering kita merasa puas sendiri dengan wawasan baru yang kita dapatkan dari pendalaman Alkitab kita, tetapi gagal membuat perubahan yang nyata dalam hidup kita? Firman Tuhan menjadi seperti sebuah cermin bagi diri kita yang sesungguhnya. Firman Tuhan memantulkan rupa kita dari dalam batin kita. Firman Tuhan menyingkapkan kondisi hati kita yang sebenarnya dan memberitahu kita apa yang perlu kita lakukan untuk menyelaraskan hati dengan hati Tuhan. Yang penting bukanlah seberapa banyak yang sudah kita dengar atau pahami, melainkan apakah kita menaati yang sudah kita dengar itu.
orang kedua yang digambarkan Yakobus dalam ayat 25 tidak hanya mendengar dan memahami firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Orang ini melihat ketidaksempurnaannya dalam terang firman Tuhan, dan ia pun mengambil langkah-langkah nyata untuk menaati firman Tuhan. Orang ini mendengar dan melakukan firman Tuhan secara terus-menerus. Perbuatannya itu membuat ia berbahagia. Yakobus berkata bahwa kita harus menjadi para pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Mari kita meriksa diri kita dan mempraktikkan kebenaran yang kita dengar. Mendengar, berkata-kata, dan berbuat adalah 3 hal yang berbeda yang seringkali ditumpuk menjadi satu hal dalam istilah aksi atau tindakan. Mendengar adalah perbuatan pertama, yaitu ketika seseorang menerima informasi. Berkata-kata adalah tindakan kedua, yaitu ketika orang yang menerima informasi lalu membagikannya kepada orang lain. Berbuat adalah ketika orang yang telah menerima informasi dan membagikannya kepada orang lain, lalu menghidupi dan berperilaku sesuai informasi tersebut. Ketiganya bukanlah satu aksi, melainkan 3 aksi dalam satu aliran yang berkelanjutan, yang seharusnya juga dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan kekristenan kita. Setiap hari Minggu, juga pada hari biasa, kita menerima firman Tuhan dan pengabaran Injil yang menjadi benih yang baik dalam hati kita. Kita menerima informasi mengenai apa yang Tuhan mau, dan kita mau menanamnya dalam hati kita. Dengan membaca firman Tuhan setiap hari, kita memberikan pupuk pada benih yang telah tertanam di hati kita. Kita seharusnya tidak selesai sampai di sini, tetapi juga lanjut mengabarkan apa yang kita telah terima kepada orang lain. Akhirnya, yang paling penting, kita harus menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar dan menerima firman, tetapi menjadi orang-orang yang melakukan dan menghidupi firman yang telah kita terima. Demikianlah nasihat firman hari ini, agar kita jangan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi agar bermanfaat setelah mendengar firman itu dilakukan. Dengan melakukannya lah firman itu bermanfaat bagi kita, dan dalam melakukan itulah terbukti ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Yesus mengatakan, melakukan firman Tuhan adalah ibarat orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu karang, sehingga apapun yang terjadi, rumahnya tetap kokoh, tak akan goyah. Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang melatih diri untuk menghadapi serangan si iblis, sehingga terlatih memberi respon yang tepat dan benar ketika menghadapi krisis dalam hidupnya. Sehingga orang yang melakukan firman Tuhan akan tetap kokoh, tidak goyah, walau dia menghadapi godaan, seperti godaan uang suap atau kekayaan, maupun oleh pencobaan seperti penyakit yang parah, kehilangan harta benda, anak, dan lain-lain. Sebaliknya, orang Kristen yang tidak melakukan perkataan Yesus
dalam hidupnya, tidak akan dapat memberi respons yang tepat, bahkan akan hancur tertelan oleh krisis dan godaan. Karena itu, melakukan firman Tuhan sebenarnya adalah membangun fondasi yang kokoh di atas batu karang tadi, agar kita mampu menahan bahkan mengalahkan segala godaan dan cobaan. Karena itulah Yesus mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang bukan hanya mendengar, tapi yang mau melakukan firman Tuhan. Dan dengan melakukan itulah kita bisa menjadi daya ubah dan daya tarik besar dalam masyarakat kita. Marilah pada hari ini kita benar-benar berkomitmen untuk menjadi orang Kristen sejati yang bukan hanya mendengar dan mengerti, tetapi menghidupi firman yang telah kita terima dan mengeluarkannya dalam perbuatan kita setiap hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, mengingatkan kami agar kami yang mengikuti Tuhan betul-betul melakukan kehendak, betul-betul melakukan firman yang sudah kami dengar, agar nama-Mu Tuhan semakin dimuliakan dan hidup kami nyatakan hidup yang berdasarkan firman Tuhan. Nama-Mu Tuhan yang kami puji dalam setiap gerakan hidup kami, setiap perlakuan kami. Biarlah Tuhan kuatkan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa berkati kita. Shalom. Jesus be seen in me, all His wonderful passion and purity, all the Spirit divine, all my nature divine, in the beauty of Jesus be seen in me. Let the beauty of Jesus be seen. Wonderful passion and purity, all the Spirit divine, all my nature divine, in the beauty of Jesus be seen in me. Let the beauty of Jesus be seen in me. All His wonderful passion and glory.